Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian kita, saya memohon untuk saudara-saudari bisa silentkan atau mematikan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita memulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan sebagai landasan kebaktian kita sore hari ini. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Pujian Natal nomor 92. Pujian nomor 92. Hai malaikat dari sorga. Hai malaikat dari sorga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, serta manusia mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai Majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai kaum saleh yang menunggu dengan jantung sepenuh, dibatilikan alammu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa yang telah menjadi pencipta langit dan bumi, dan dari Engkaulah pertolongan kami
di dalam hidup kami. Kami datang lagi kepadamu ya Bapa dengan segala rasa syukur kami untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, baik kami yang belajar, baik kami ibu rumah tangga, baik kami yang bekerja, yang membuka usaha, anak-anak sekolah, bahkan hamba-hamba-Mu. Kami melihat bagaimana perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami, dan tidak terhitung segala berkat-Mu dan rahmat-Mu di dalam hidup kami tiap hari lepas tiap hari. Dan saat ini kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau melalui puji-pujian kami, melalui pembacaan firman, melalui persembahan, bahkan melalui waktu kami untuk sama-sama mendengarkan sabdamu. Kiranya Engkau yang menyertai setiap jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami juga memohon Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga dosa dan pelanggaran kami tidak menghalangi segala kebaktian kami ini di hadapan-Mu. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Sebagai bacaan pertanggapan kita malam hari ini, kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-38 sampai 41. Injil Markus pasal 9, 38 sampai 41. Karena hanya 4 ayat, kita akan membaca secara bersama-sama. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul perikop ini, seorang yang bukan murid mengusir setan. 1, 2, 3. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk diberi kesempatan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui pembacaan firman Tuhan ini. Dan kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian 337. Karena kasih orang tahu aku umatnya. 337. Kita bersatu di dalam Roh Tuhan. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman
dan sebarkan Injilnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita kerja untuk Tuhan, saling menolong. Kita kerja untuk Tuhan, saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Bersyukur yang memberikan Roh Kudus padaku. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu aku umatnya. Yohanes 17 ayat 22, firman Tuhan berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan dan engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang bisa dilihat di buletin gereja. Ayat hafalan ini cukup singkat, yaitu dari Matius 21 ayat 11. Dan gelar Tuhan Yesus adalah Nabi Yesus dari Nazaret. Kita akan hafalkan ya 3 kali. Di kesempatan ketiga kita coba tanpa melihatnya. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, dialah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kita ambil waktu sejenak untuk menghafal ayat ini. Oke, 1, 2, 3. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Kiranya ini akan menjadi ayat hafalan kita dalam minggu ini dan bisa menguatkan kita. Kita akan melihat buletin warta gereja. Pertama-tama mohon simak dengan baik jadwal pelayanan sampai tanggal 18 Desember sehingga bisa mempersiapkan diri. Warta gereja yang pertama, sakramen baptisan, reafirmasi iman serta menjadi anggota baru akan diadakan minggu depan. Jadi peserta seperti yang sudah diberitahukan harus memakai pakaian berwarna putih dan bila memungkinkan bisa datang lebih awal, tetap awal 5:30 supaya bisa di-brief sebentar, supaya ada arahan. Walaupun tadi mungkin sudah diarahkan supaya bisa langsung nanti dipraktekkan gladi bersih ya. Yang kedua, perjamuan kudus juga akan diadakan minggu yang akan datang. Dan ini akan menjadi perjamuan kudus untuk sebagian yang akan dibaptis minggu yang akan datang, perjamuan kudus yang pertama. Nah, yang ketiga ada tambahan yang saya belum sempat cantumkan. Natal
gabungan, yaitu Natal gabungan umum, akan diadakan tanggal 25 Desember jam 9 di Kalvari Kuburaya. Jadi malam harinya tanggal 25 Desember tidak ada kebaktian Natal di sini. Jadi kita semua akan bergabung di Kalvari Kuburaya pada 25 Desember jam 9, termasuk anak-anak. Nah, nanti soal transportasi penjemputan, jika ada kendala ingin dijemput, terutama untuk anak-anak, nanti saya akan menjemput di sini. Jika masih ada saudara-saudari yang ternyata tidak bisa pagi, ada alternatif, yaitu untuk berkebaktian di Siantan, kebaktian Natal di Siantan. Jika tidak tahu tempat, ingin juga dijemput misalnya, bisa juga menghubungi saya. Ya, itu aja pengumumannya. Minggu depan jika Tuhan izinkan akan diingatkan lagi. Selanjutnya saya tidak melihat ada yang baru hari ini. Kita terus doakan semoga Tuhan tambahkan jiwa-jiwa orang percaya untuk bisa berkebaktian di sini. Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang akan membawakan kantong sembahan adalah saudari Veronica. Mari kita iringi dengan memuji Tuhan 371. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberikan hidup, memakan jantungku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi.
Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang ada di surga, karena Engkau telah berbuat baik di dalam hidup kami. Dan Engkau telah membuat hari ini spesial untuk kami bisa datang berkumpul di sini untuk berkebaktian. Kami ingin menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami dan memakai persembahan ini untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami juga memohon Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dengan rela dan sukacita. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk dan anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu untuk bersekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema hari ini adalah jadilah saluran berkat Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang, dan hambanya Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan yang akan menyampaikan firman tersebut kepada hambanya. Dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita menyimak kembali kata-kata Tuhan Yesus di Injil Markus pasal 9 ayat 41. Kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah dibukakan di depan mata kami firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka lubuk jantung kami, agar firman-Mu masuk sebagai benih dan lubuk jantung kami sebagai tanah subur yang akan menghasilkan buah pertobatan dan buah Roh Kudus yang memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami semua agar kami menjadi pelajar firman, pelaku firman, pemberita firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau kita simak Injil Markus pasal 9 ya, ternyata cukup panjang. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di Injil Markus ada kaitannya satu dengan yang lain. Nah, kalau kita melihat di bagian awal pasal 9, Yesus dimuliakan di atas gunung. Dimuliakan ini artinya Yesus dikasih tahu ya oleh Elia dan Musa sebagai penegasan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Dimuliakan artinya direndahkan serendah-rendahnya. Ya, kalau kamu melihat orang direndahkan serendah-rendahnya dalam pelayanan, Tuhan akan mengangkat dia setinggi-tingginya. Ingat baik-baik ya, ini perbedaan loh antara dunia dengan gereja. Kalau di gereja orang itu dihina karena Kristus, itu Kristus akan meninggikan dia. Ya, kalau orang dipenjarakan karena Kristus, difitnah karena Kristus, Tuhan Yesus akan meninggikan dia. Itu pelajaran Yesus katakan kepada muridnya setelah dia turun dari gunung. Apa yang terjadi? Nah, ada orang yang kerasukan setan. Dan anak yang kerasukan setan ini dibawa oleh ayahnya bertemu dengan murid Yesus waktu Yesus berada di atas gunung. Murid-muridnya nggak bisa mengusir setan itu. Jadi katakan ya, anak ini dibuat bisu, dibuat tuli, dibuat kedinginan, dibuat kepanasan, dibanting ke tanah, dibuat seperti hampir menjadi orang mati, mulutnya berbusa dan sebagainya. Jadi waktu murid-murid Yesus tidak bisa mengusir setan, waktu Yesus turun dari gunung, anak ini dibawa ayahnya kepada Yesus, dan ayahnya bilang sama Yesus, kalau engkau dapat, tolonglah aku loh. Jadi murid-muridnya membuat, bukan hanya murid-muridnya dianggap tidak punya power, mereka juga mulai ragu Yesus bisa nggak mengusir setan, karena muridnya nggak bisa. Makanya kata ayahnya pada Yesus apa?
kalau engkau dapat. Ya, nggak ada orang pernah ngomong sama Yesus kalau engkau bisa. Yesus bilang tidak ada yang mustahil untuk Allah. Asal kamu percaya. Asal apa? Nah, kamu percaya. Nah, jadi waktu itu Yesus ditanya, kenapa ya kami nggak bisa mengusir setan? Apa jawab Yesus? Kalian hanya bisa mengusir roh jahat kalau kalian berdoa dan berpuasa. Itu jawab Yesus ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya, setelah itu Yesus memberitahukan lagi kepada mereka kedua kali bahwa dia akan diserahkan ke tangan manusia, dihina, diejek, dipukul, disalibkan. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Ini menjadi problem. Kenapa problem? Karena mereka tidak tahu ya bahwa Yesus harus menderita. Pelajaran ini dikatakan 5 kali, saya sudah katakan kenapa 5 kali, karena mereka nggak mengerti, bahkan mereka sedih. Dan mereka setelah itu nggak berani bertanya. Nah, Yesus memang sudah menunjukkan pada muridnya, dia membangkitkan orang mati. Sekarang problemnya, kalau Yesus dibunuh, siapa yang membangkitkan Yesus kan? Kan itu pertanyaannya. Betul nggak? Kalau saya bisa membangkitkan orang mati, ya kan? Jadi nggak ada masalah, saya masih hidup. Tapi sekarang Yesus bisa membangkitkan orang mati, dia sendiri mati. Makanya di Alkitab dijelaskan, Yesus bangkit dari kematian. Tadi saya sudah kirim WA. Karena dibangkitkan Allah Bapa. Sebagai bukti, karya keselamatannya sudah selesai. Kalau kamu baca, ya di dalam Kisah Rasul 2, ayat 23, kata-kata Petrus, Allah Bapa membangkitkan Yesus. Kalau kamu baca Yohanes 10, Yesus mengatakan, aku dapat menyerahkan nyawaku rela dan aku dapat mengambilnya kembali. Dia membangkitkan diri sendiri. Lalu kalau kita baca lagi dalam 1 Petrus, pelajaran kita di Gereja Kubur Raya, pasal 3 ayat 18, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Itu yang membuat mereka bingung, Yesus mati, kok bisa nih siapa yang membangkitkan Yesus? Nah, kalau kita lihat berikutnya, Yesus sudah mengatakan dia akan direndahkan di atas kayu salib. Coba kita lihat ya. Rendah jantung yang paling rendah adalah Yesus tunjukkan waktu dia disalib. Filipi 2 ayat 8 dan ayat 7 dan ayat 6 ya. Bahkan ayat 5 kita lihat Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang budak dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini pelajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kamu ditanya, kita menjadi orang Kristen, apa sih pelajaran yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus? Yesus berkata, belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah jantung. Rendah hati, humility. Ingat ya, dia Allah tapi bersedia jadi budak, bahkan disalib. Itu pelajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kamu murid-muridku gak bisa seperti aku, meninggalkan segala sesuatu dan bersedia dihina, diejek, menderita demi namaku, demi Injil, kamu gak layak untuk aku. Di dunia ini kan orang mencari popularitas, betul gak? Mencari kekuasaan. Tapi semua itu sementara loh. Ya, contohnya pemain bola yang ketop seperti sekarang di Piala Dunia, Messi dan Ronaldo, mereka sudah tua. Ya, bahkan Ronaldo itu secara nggak langsung dipecat oleh klubnya karena dia nggak bisa lagi mencetak gol seperti waktu dia muda. Ingat ya, popularitas dunia ada batasnya. Tetapi dalam gereja, pelayanan Yesus dan murid-muridnya makin lama makin humility, makin bisa
merendahkan diri mereka. Ini pelajarannya. Dan waktu Yesus mengajar seperti itu, justru murid-muridnya kamu lihat berdebat loh. Siapa yang paling hebat? Minggu lalu sudah dipelajari kan? Nah, waktu mereka mengatakan siapa yang lebih hebat, Yesus membawa ke tengah-tengah mereka di rumah di kota Kapernaum. Itu orang mengatakan itu rumahnya Petrus, anak kecilnya itu anak Petrus gitu loh. Dibawa. Dan Yesus berkata, barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus seperti anak kecil. Barang siapa menyambut seorang anak kecil, bahkan bayi ya, seperti ini dalam namaku, ia akan menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi pelajaran tentang merendahkan diri itu diajarkan berulang-ulang, tapi muridnya tidak paham. Termasuk yang tadi kita pelajari. Nah, mengapa begitu? Karena di sini ayat 38, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, ya, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita, jadi bukan dari 12 murid, mengusir setan demi nama Yesus." Dan Yohanes di sini mengatakan, lalu kami, jadi bukan hanya dia, kami jadi kelompok murid-murid Yesus mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Ini bahaya ya. Mereka tanpa minta izin sama Yesus ya, melakukan sesuatu yang harus ya Yesus lakukan. Karena orang itu mengusir setan demi nama Yesus. Dan mereka lakukan dan mereka laporkan pada Yesus dengan harapan Yesus akan mengatakan, "Bagus tuh pekerjaan kalian. Ya, orang yang di luar kalian yang demi namaku mengusir setan, kamu harus larang. Kamu harus cegah mereka." Ternyata enggak. Jadi Yesus mengajarkan pada mereka di ayat 39, tetapi kata Yesus ya, jangan kamu cegah dia. Jangan kamu cegah dia. Jadi begini ya, kadang-kadang kita di gereja, kita menganggap gereja kita yang terbaik loh. Dan ada gereja-gereja yang lain ya, tentu saja banyak gereja yang menyimpan firman Tuhan, banyak gereja yang sesuai firman Tuhan. Kita menganggap mereka, kalah dengan kita. Gereja kita the best loh. Mentalitas seperti itulah yang murid-muridnya pelajari. Karena minggu yang lalu mereka berdebat siapa yang paling besar. Dan kalau ada terjadi perdebatan di sebuah kelompok, siapa yang paling besar, karena kebesaran kita sebagai orang Kristen bukan kita yang tentukan loh. Bukan saya mau jadi ini, saya bisa jadi itu, nggak bisa. Kamu mau menjadi apa, sudah Tuhan tentukan. Nggak usah berebut. Tuhan itu banyak pekerjaan untuk kita. Seperti tim sepak bola. Sudah ada yang main penyerang, main sebagai bek, penjaga gawang. Semua sudah ditentukan oleh pelatihnya. Kita juga begitu loh. Kamu mau melayani sebagai apa, Tuhan sudah tentukan. Dan murid-murid Yesus berdebat siapa yang paling hebat di antara mereka. Kalau ada terjadi seperti itu di organisasi, pasti mereka tercerai-berai. Tidak bisa bersatu. Itu yang pertama ya. Kalau terjadi seperti itu. Karena masing-masing mau jadi bos kan. Sampai di Yohanes pasal 13, mereka nggak mau saling mencuci kaki. Yesus sendiri yang mencuci kaki mereka loh. Tahu bayangkannya. Terus ya, mereka bergumul dengan hal itu. Siapa yang paling hebat? Nah, kalau kita melihat di sini, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat ya demi nama Yesus dapat seketika itu juga mengumpat Yesus. Jadi Yesus berkata, orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus mengusir setan demi nama Yesus. Gak mungkin ya, dia sudah dipakai Roh Kudus, kemudian pada kali berikutnya dia langsung ya mengumpat nama Yesus. Memang di dunia ini terjadi seperti itu, perbuatan baik dilakukan ya dengan berbagai motif. Tapi Tuhan juga berkenan ya menggunakan orang ya yang motifnya tidak tulus untuk melakukan pekerjaannya. Coba kita lihat ya. Dalam pelayanan Rasul Paulus. Filipi pasal 1. Ayat 16. Bisa nggak di gereja ya, orang tuh melayani tidak tulus, tapi Tuhan bisa memakai pelayanan seperti itu untuk maksud-maksud yang Tuhan sudah tentukan. Mari kita lihat ayat 16. 1:16 sampai 18.
Filipi 1:16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, ini kelompoknya Paulus dan kawan-kawan, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Nah, ini ada kelompok lain. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi Paulus ya, saya percaya dia membaca perikop yang tadi disaksikan ya oleh Petrus di dalam Injil Markus. Orang memberitakan Injil tidak ikhlas ya, supaya membuat Paulus itu sedih di penjara, nggak bisa lagi memberitakan Injil. Paulus bilang nggak apa-apa, walaupun tujuan kamu untuk membuat saya merasa tak nyaman, nggak apa-apa, asal Kristus diberitakan, aku tetap senang. Jadi Yesus berkata di sini, dia tidak bisa mengusir setan demi nama Yesus, dan sekali berikutnya dia mengumpat Tuhan Yesus. Nah 40 ya. Nah barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini kata yang penting ya. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Nah, jangan anggap ya, hanya kelompok kita saja yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ini juga pernah terjadi di perjanjian lama, di zamannya Musa. Musa sudah diperintahkan Tuhan ya untuk mengumpulkan orang, dan ada sekelompok orang yang Tuhan berikan kuasa, yaitu bernubuat. Tetapi Yosua melihat ya, ada 2 orang di luar kelompok yang ditentukan oleh Tuhan melalui Musa, bisa juga bernubuat. Namanya Edat dan Medat. Dan Yosua mau mencegah mereka bernubuat karena bukan bagian dari kelompok itu. Musa bilang jangan. Di Tuhan itu ya bekerja tidak terbatas di dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya, dia bisa memakai di luar kelompok yang di 12 murid untuk melayani dia. Kita nggak tahu. Ya, paham ya? Jadi seperti di Indonesia begitu banyak ya orang belum percaya Yesus. Dan kalau dia mengandalkan kita saja mengabarkan Injil, wah, jutaan, ratusan juta orang Indonesia bakal mati binasa loh. Ingat kan? Gereja kita kan kecil. Sedikit yang bisa kita jangkau kan? Tapi Tuhan punya caranya. Dan kita nggak boleh ya mencegah seperti Yohanes. Karena nanti Yesus yang akan menilai setiap pekerjaan. Ingat ya, kamu bekerja melayani, siapa yang menilai? Tuhan Yesus. Karena nanti ya ada yang namanya pengadilan Kristus, nanti akan kita bahas di bagian terakhir, ya pengadilan Kristus yang akan memberi upah kepada setiap orang yang melayaninya. Nah, coba lihat ya di dalam Markus ini nadanya adalah barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Kalau yang di tempat lain, barang siapa tidak di pihak kita, ia melawan kita. Ada kelanjutannya, coba buka di Injil Matius ya. Stressingnya beda ya. Yesus berkata, kalau kamu tidak di dalam aku, maka engkau melawan aku. Matius 12 ayat 30. Ayat yang gampang diingat ya. Penekanannya beda tapi maksudnya sama. 12 ayat 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya begini, kalau kamu ya tidak mengumpulkan untuk Yesus, nggak bisa berlaku kekal. Apapun yang kamu kumpulkan, contohnya kamu punya tabungan, katakanlah 10M di bank gitu ya. Tapi kamu nggak pakai untuk pelayanan. Kira-kira uang tuh di mata Yesus ada gunanya nggak? Michael kaya tuh, banyak duit tuh di banknya. Dia nggak akan. Kecuali kamu pakai uang itu untuk nanti ya melayani. Baru kamu mengumpulkan bersama Yesus. Kalau nggak ada gunanya. Ya, akan terbang, punya sayap tuh uang tuh ya. Apa kamu pakai ya, apa nanti ya kamu mati nanti orang lain yang memakai uang itu.
Nah, kamu lihat di sini ya, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini penting loh. Waktu Yosua ya bertemu dengan malaikat Tuhan Yesus, dia bertanya, engkau di pihak aku atau engkau di pihak musuh? Waktu Yesus ya ditanya muridnya tentang orang yang lahir buta, dia yang berdosakah atau ayah ibunya yang berdosa? Mereka ingin mencari tahu siapa. Yesus bilang, bukan dia, bukan bapak ibunya berdosa, tapi nama Allah akan dimuliakan. Inilah, barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Tetapi barang siapa, kita di sini yang sudah di dalam, kalau tidak mengumpulkan bersama Yesus, kita mencerai-beraikan. Artinya pelayanan di dalam gereja harus di dalam Yesus. Makanya penting sekali ya kita belajar Injil Tuhan Yesus. Jangan bosan-bosan ya, mempelajarinya, apa yang Yesus lakukan, ajarkan, kita resapi. Dan kita lakukan, ikuti. Jangan sampai kita tidak lagi tahu apa yang Yesus lakukan. Ya, karena semua ada di kitab Injil. Ya, kita lebih berbahagia dari Rasul Paulus tuh. Dia nggak punya Injil di tangan dia seperti ini loh. Kalau kita sudah punya, tinggal kita buka, kita baca, kita tahu apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan. Yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja memberi kamu, karena kamu dalam pelayanan, minum 1 cangkir air, bahkan Matius menambahkan air dingin. Air apa? Dingin ya. Kalau di sini nggak ada air dingin. Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, di bagian sebelumnya Yesus membawa anak kecil di tengah-tengah mereka. Jadi Yesus mau berkata begini loh, kalau kamu melayani, kamu nggak usah urus kamu itu pangkatnya apa. Kamu nggak usah pikir kamu apakah kopral, apakah kolonel, apakah jenderal. Nggak usah urus, itu urusan Tuhan Yesus pada kita. Nggak usah urus, dia bisa atur. Ya, dia nggak akan salah loh ya. Misalnya saya hanya bisa jadi kopral, nggak mungkin dia taruh saya jadi jenderal, nggak mungkin kan? Jadi Yesus sudah tahu ya kapasitas kita di mana, apakah kamu itu tempat menyerang sebagai penyerang, sebagai tempat apa? Bagian tengah atau kiper. Dia sudah tahu posisi kita. Dia akan atur ya, seperti 12 murid. Ya ada Petrus, ya ada Yohanes dan seterusnya. Dia sudah atur. Jadi nggak perlu kita memperebutkan posisi di dalam pelayanan Tuhan. Nah, dia menempatkan anak kecil, maksudnya apa gitu ya? Anak kecil itu makhluk yang kalau kita baca di dalam pelayanan Yesus yang ditolak oleh murid-muridnya loh. Pernah ibu-ibu membawa bayinya untuk diberkati Yesus. Dan murid-muridnya melarang. Tapi Yesus mengatakan, jangan larang anak-anak datang kepadaku. Ya, karena orang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Dan dia memberkati anak-anak itu. Artinya begini, dalam pelayanan, kalau kamu melayani anak kecil, kamu harus lakukan anak ini seperti orang dewasa. Ya, seringkali orang menganggap anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Dia sembarangan mengajar anak kecil. Dia mengajar anak kecil, dia nggak siap mengajar anak kecil. Dianggap anak kecil itu bisa dibodoh-bodohi begitu ya. Kalau pengajarannya nggak baik, ya anak kecil kan nggak bisa ngadu, guru nih mengajar baik atau enggak. Yesus mengatakan, anak kecil itu ada malaikat yang selalu memandang mereka lo dari sorga lo. Jadi begini loh, kalau saya mengajar sekolah minggu, kan anak-anak kecil kan, terus saya sembarangan mengajar, kira-kira siapa yang tahu? Ya, kalau ada guru, asisten di situ dia tahulah ya. Tapi saya lihat kecenderungan gereja kita, kalau ada asisten guru, kadang-kadang ya dia nggak dalam kelas, dia pergi. Ya, harusnya enggak ya, asisten guru harus ada di situ, ya melihat bagaimana guru yang lain mengajar. Ya kecuali yang diajar tuh sudah dewasa seperti ini ya, tidak perlu diasistensi lagi ya, kecuali yang kecil-kecil ya. Karena yang kecil-kecil itu ya seperti misalnya istri saya mengajar, saya masuk ke kelas itu ada yang nakal, saya tenangkan ya. Harus begitu ya. Jadi kalau anak-anak kita layani dengan sungguh-sungguh, maka apa yang terjadi? Pelayanan kamu itu bagus. Ya kan? Karena waktu kamu melayani anak kecil, nggak mungkin dia beri kamu rating, betul nggak?
Daripada kita melayani dewasa kan ada ratingnya, like, dislike langsung bisa kan? Kalau anak kecil enggak. Ya. Jadi Yesus mengatakan, kamu di sini kalau ya memberi satu cangkir air itu ada kaitannya dengan melayani anak-anak seperti kita memberi secangkir air. Ini hanya satu hal yang kelihatannya sepele ya. Kasih orang minum satu cangkir air saja. Ya. Dikatakan Yesus, karena orang yang kamu kasih itu adalah pelayanku, pengikutku, maka kamu tidak akan kehilangan upah. Di sini ada 5 pelajaran paling tidak. Yang pertama, kalau kita bisa memberi orang, itu kesempatan yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau kamu bisa melayani, pelayanan sekecil apapun loh, misalnya kamu datang ke gereja ini agak awal, kamu mau ngatur kursi, ya kan? Kamu mau lihat apa yang belum teratur, kamu datang bereskan. Itu kehormatan loh. Karena nggak ada orang mengatakan pada kamu, oi, ya bagus dan sebagainya. Enggak. Itu yang pertama ya. Kalau kamu bisa melakukan pelayanan sekecil apapun di mata Tuhan, itu kehormatan yang Yesus berikan pada kita. Ya, kecil ya. Yang kedua, satu cangkir air kalau kamu kasih kepada orang, apalah artinya kan? Berapalah harganya? Tapi kalau orang itu mengikut Yesus, dia sudah melayani dengan lelah, pas kamu kasih dia satu cangkir air, itu artinya ya, pengikut Yesus pada zaman itu, walaupun dikasih ya kebaikan yang kecil, itu sangat berharga untuk orang itu. Kadang-kadang kita jarang ya mau memberikan orang sesuatu. Ya, kita selalu memikirkan apa yang ingin kita peroleh lebih banyak. Jadi jarang kita ya punya sesuatu kita mau bagikan pada orang lain. Kita mau melihat ya, oh ini keperluannya apa, kita kasih dia. Jarang. Ya rata-rata kita ingin, oh tahun depan saya mau beli ini, ya tahun depan saya mau beli ini. Selalu begitu loh. Tapi di sini Yesus mengatakan, kalau ada secangkir air kamu bisa berikan pada orang Kristen. Orang Kristen itu yang perlu senang sekali. Kecil senang sekali, walaupun itu secangkir air. Kalau kamu punya kesempatan memberikannya. Yang pertama, satu kehormatan karena diberi kesempatan oleh Yesus. Yang kedua, walaupun secangkir air untuk orang yang membutuhkan itu sangat berharga. Yang ketiga, kesempatan seperti itu untuk melakukan kebaikan adalah Tuhan yang berikan pada kita. Selalu dikatakan ya, setiap hari kita harus berbuat paling tidak ada satu hal yang baik untuk Yesus. Ingat ya, paling tidak ada satu hal baik yang ingin kita buat untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kehormatan. Yang kedua, walaupun kecil, itu berharga untuk orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, kebaikan itu harus kita lakukan karena itu kesempatan yang Tuhan berikan. Yang keempat, kamu lihat ya, kamu lakukan demi nama Yesus. Selalu ya, baik kamu makan, baik kamu minum, melakukan apa saja di dunia ini, kalau tidak demi nama Yesus, tidak demi untuk memuliakan nama Yesus, itu sia-sia. Sia-sia. Jadi kalau kita lakukan di tengah-tengah orang percaya, untuk orang yang percaya. Kamu sudah menjadi anggota gereja, baik di sini Kubur Raya, kamu lihat di gereja siapa yang perlu dilayani kan? Ada orang yang perlu dijemput, ada orang yang perlu diantar, ada orang yang kekurangan uang, ada orang yang sakit. Kesempatan loh untuk kita loh melayani. Jadi Yohanes dikasih tahu oleh Tuhan Yesus, ya, kamu jangan fokus ya tentang mujizat, tapi ada pelayanan yang lebih kecil yang harus kamu lakukan. Yaitu siapapun yang menjadi pengikut Yesus, yang perlu kamu bantu, harus kamu bantu. Itu yang keempat, ya, demi Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang kelima, dikatakan
ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya, upah. Kita melayani di muka bumi ini memang ya untuk pekerja full time ada mendapatkan honorarium ya. Karena itu merupakan kehormatan. Kehormatan orang yang melayani Tuhan, dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Ingat ya, itu suatu kehormatan ya. Yang kedua, karena dia tidak lagi bekerja, maka dia hidup dengan persembahan. Itu juga kehormatan. Kamu bilang, kamu menghormati Tuhan nggak? Ya, betul, saya menghormati Tuhan. Bagaimana saya menghormati Tuhan? Karena saya memberikan perpuluhan. Gaji saya 1 juta. 100.000 saya persembahkan. Supaya apa? Hamba Tuhan di gereja ada makan. Menghormati Tuhan melalui apa? Persembahan. Berikutnya, kamu tahu kalau itu yang diterima oleh pelayan-pelayan Tuhan di zaman sekarang, itu hanya untuk ongkos operasi saja. Ya, bukan gaji ya. Nah, jangan kamu harap ya, kamu anggap pekerja Tuhan itu punya gaji lebih rendah dari misalnya direktur utama BCA gitu. Ya kan, enggak kan? Bukan gaji. Pelayan Tuhan itu sekarang dia mendapatkan ya, tunjangan dari gereja itu untuk biaya operasi ya, untuk dia beli bensin, beli makan dan sebagainya. Hanya itu saja. Tapi jangan khawatir, tidak akan kekurangan. Banyak orang yang merasa, oh kalau jadi hamba Tuhan dia akan kekurangan, terus anaknya nggak punya masa depan. Enggak ya. Jadi kalau kalian di sini ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, jangan takut ya menjadi hamba Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan menyediakan, memelihara keluarga hamba-hambanya. Dan di sini dikatakan upahnya tidak akan hilang. Kapan itu? Ya. Coba kita baca di 2 Korintus pasal 5. Ini satu bagian saja ya. Dari begitu banyak bagian. Ayat 10, 2:5-10 gampang ingat ya. 2 Korintus 5:10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, baik jahat di sini bukan maksudnya berbuat kejahatan, bukannya. Pelayanan kita kalau sesuai firman, seperti ada 3 macam benda, batu, ya, emas, perak. Kalau dibakar tahan dia. Ya, kalau batu dibakar menjadi apa? Tanah liat dibakar jadi keramik kan? Bagus. Kalau emas dibakar makin murni. Perak dibakar makin murni. Diuji dengan api loh pelayanan kita loh. Nah, tapi kalau pelayanan kita di sini jahat, tidak sesuai firman, dibakar akan terbakar seperti 3 benda juga. Apa itu? 1, kayu. Kayu kalau dibakar hangus. Jerami, apa jerami? Jerami itu waktu orang sudah panen, ya padi itu namanya jerami ya. Jangan nggak tahu apa itu jerami ya. Yang terakhir rumput kering. Rumput kering. 3 macam dibakar habis karena nggak sesuai firman. Tapi kalau pelayanan kamu sesuai firman, demi Yesus, demi apa? Demi Yesus. Ya, kamu bilang, oh saya mau bekerja. Kenapa saya mau bekerja? Supaya saya bisa melayani Tuhan. Itu motifnya ya. Kamu bukan bilang aku mau bekerja supaya aku kaya. Enggak ya. Kamu mau bekerja untuk Yesus. Kamu mau mengajar sekolah untuk Yesus. Kenapa untuk Yesus? Supaya anak-anak percaya Tuhan Yesus ya. Banyak sekarang sekolah Kristen yang diagung-agungkan tuh apa, tahu nggak? Dapat medali emas olimpiade, terus dipasang itu spanduknya besar-besar. Inilah sekolah ya, murid saya dapat medali emas olimpiade. Bagus secara akademis, tapi pertanyaannya di mata Yesus sekolah ini bagus nggak? Belum tentu. Kenapa? Yesus hanya mau melihat berapa murid di situ yang namanya sekolah Kristen yang percaya Yesus. Yang percaya Yesus. Nah, kalau kamu jadi guru Kristen, kamu tidak berusaha membawa anak-anak percaya Yesus, sia-sia pekerjaan kita. Akan menjadi seperti apa? Kayu. Berikutnya apa? Jerami, rumput. Nggak bisa tuh kamu bawa medali emas olimpiade ke hadapan Yesus. Ini loh, sekolahku udah dapat medali. Nggak guna. Tapi kalau kamu bawa anak kecil, dia jadi percaya Yesus. Bagaimana? Seperti apa?
Emas dibakar semakin bersih, perak dibakar semakin bersih, tanah liat dibakar menjadi keramik. Keramik. Kamu tahu nggak, keramik itu benda yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang dihargai tinggi. Ya, kenapa Tiongkok dianggap negara yang maju? Karena zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu mereka sudah bisa bikin keramik. Dan keramik yang zaman dulu ya, kalau ditemukan keramik yang masih utuh dijual itu berapa puluh miliar loh. Puluh apa? Miliar, bisa bertahan. Jadi jangan sampai pelayanan kita ya seperti apa? Kayu. Seperti apa? Jerami. Seperti rumput. Kenapa? Karena untuk bukan demi nama Yesus, tapi demi nama diri sendiri. Siapa yang paling hebat? Ya, seperti murid Yesus. Yesus bilang enggak, harus demi nama aku. Ya. Jadi kita sudah belajar hari ini. Yang pertama, perikop yang panjang. Apa yang Yesus ingin ajarkan? Supaya murid-muridnya lemah lembut dan rendah jantung. Teladan yang paling bagus dari lemah lembut rendah jantung apa? Yesus disalib. Dikatakan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dalam perjanjian lama, siapa yang pernah meninggikan diri direndahkan? Nebukadnezar. Perjanjian baru, siapa yang meninggikan diri direndahkan? Raja Herodes. Kisah Rasul 12. Dia dibunuh oleh Tuhan, dihukum mati karena dia makan cacing. Dan siapa yang merendahkan diri? Yaitu Yesus. Allah rela jadi manusia sehingga dia mati di salib. Kemudian siapa lagi yang bersedia merendahkan diri setelah belajar seperti itu? Petrus dan kawan-kawan. Kalau kamu baca ya, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Petrus itu menjadi orang yang bagaimana? Melayani dengan menderita. Dan juga termasuk Yohanes, ya, dia umur hampir 100 tahun di kitab Wahyu, dia dibuang di Pulau Patmos, tetapi dia tetap bertahan. Kenapa bisa bertahan? Pelayanan itu bisa bertahan kalau kita rendah jantung seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh indah teladan kami adalah Tuhan Yesus yang telah bukan hanya mengajar dengan lisan, tapi mendemonstrasikan ajarannya melalui ia mati rela di atas kayu salib. Ya Bapak, kami tahu bahwa kami orang berdosa punya kecenderungan untuk berlaku sombong. Seperti murid-murid Yesus. Ya Bapak, tolonglah kami supaya kami dapat ya, memiliki kerendahan jantung seperti yang Yesus miliki, yang Kau berikan akhirnya kepada para murid. Tolonglah kami ya Bapak untuk bisa menjadi saluran berkat rohani kepada orang banyak dengan melayani walaupun kepada anak yang paling kecil dan pelayanan yang paling kecil sekalipun dengan setia. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri, pujian kita yang terakhir 326 ya, jadikan aku saluran berkat. Kita berdiri 326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu
tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, yang telah membentuk gerejamu di muka bumi. Dan kami mengucap syukur gerejamu dapat berkebaktian pada petang hari ini. Dan kami sebentar lagi akan selesai kebaktiannya, akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kembali kami menyerahkan hidup kami, pakailah kami menjadi saluran berkat untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus untuk anak-anak yang mulai besok akan menempuh ujian akhir semester. Kiranya Engkau menolong mereka menyelesaikannya hanya untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Demikian juga yang bekerja, Engkau lindungi keluar masuk anak-anak-Mu yang bekerja dalam keadaan baik. Demikian juga kami sebagai hamba-Mu yang melayani, Engkau juga menyertai kami dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus, agar dari kehidupan kami dan perkataan kesaksian kami, orang bisa melihat Tuhan Yesus. Dan kami serahkan ya Bapa gereja-Mu ini, khususnya untuk bulan yang akan datang. Begitu banyak kegiatan, yaitu sakramen baptisan di sini dan juga di Kuburaya. Kiranya Engkau yang memberkati agar pelaksanaannya bisa berlangsung dengan baik untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami Bapa, kami masing-masing di rumah kami, di tempat kerja, dimanapun kami berada, selalu kami dapat menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Demikianlah doa kami ya Bapa yang kami ucapkan dan kami sampaikan dengan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu menyertaimu dan melindungimu.